kita bertemu lagi di Sunday School. Oke, sebelum kita mulai, Kak Iin mau tanya kabar dulu ya. Di rumah kabarnya gimana? Pasti baik dong, sama seperti Kak Iin, baik dan luar biasa. Oke kids, karena sudah tidak sabar mengikuti Sunday School, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Saat ini kami akan memulaikan Sunday School. Biarlah Engkau menyertai setiap kegiatan kami sampai dengan akhir. Biarlah Engkau menyertai kehidupan kami dan sertai untuk setiap Sunday School pada hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke kids, tadi kita sudah berdoa. Saatnya kita akan memuji Tuhan. Yeay! Oke teman-teman, kita harus punya antusias agar kita memuji Tuhan dengan baik ya. Dan biarlah kita bisa menyanyi, menari bersama. Oke? Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi kita sedang bernyanyi, menari, dan memuji Tuhan. Pasti teman-teman di rumah semangat juga kan? Karena Kak Iin juga lebih semangat karena sudah memuji Tuhan. Dan jangan lupa ya, tetap antusias untuk memuji Tuhan, oke? Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kristi. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus mencatat karena mencatat itu penting. Dan biarlah teman-teman di rumah duduk di tempat yang nyaman supaya bisa mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Oke, sebelum itu kita akan berdoa, nanti Kak Kristi yang akan pimpin. Shalom kids, apa kabar semuanya? Luar biasa kan? Kak Kristi percaya semuanya antusias hari ini untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, ya kan? Tapi sebelum itu seperti biasa, mari kita persiapkan diri kita untuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan yang indah buat kami semua. Kami boleh bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu di hari ini. Tuhan, kami persiapkan tanah hati kami yang paling subur untuk menerima firman-Mu. Mari semua yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin.
Nah, adik-adik, hari ini Kak Kristi mau menampilkan sebuah gambar benih atau biji-bijian. Silakan adik-adik menebak kira-kira ini benih apa atau biji-bijian buah apa. Nah, ada yang sudah bisa melihat gambarnya dengan jelas. Kalau kurang jelas, ayo mendekat ke layar dan lihat baik-baik ini benih apa atau biji-bijian dari buah apa. Nah, ada yang sudah bisa menebak ini benih apa? Ya, betul sekali, ini adalah benih buah apel. Pasti adik-adik sekalian sudah pernah makan buah apel, ya kan? Ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Pokoknya apel ini rasanya segar dan rasanya enak sekali. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang petani yang menabur benih tanamannya. Sudah penasaran kan dengan cerita kita hari ini? Ayo duduk manis dan simak cerita ini dengan baik agar kita boleh mengerti apa maksud dari cerita ini. Cerita ini diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada orang banyak yang sedang berkumpul untuk mendengarkannya. Ada seorang petani pergi ke ladang membawa benih untuk ditaburkannya. Sampai di ladang, ia mulai menaburkan benih tanamannya. Dan saat ia menabur, benih itu ternyata ada yang jatuh di jalanan. Apa yang terjadi dengan benih di jalanan itu? Adik-adik, karena berada di jalan, benih itu diinjak orang dan ada yang dimakan oleh burung, sehingga tidak ada satupun yang tumbuh. Ada juga benih yang lain jatuhnya di tanah yang berbatu-batu. Kira-kira apa yang terjadi dengan benih itu? Ternyata benihnya bisa tumbuh. Tapi sayangnya karena tanahnya terlalu sedikit, akarnya tidak bisa kemana-mana karena terhalang batu. Tidak lama kemudian benihnya layu dan mati. Ada lagi benih yang jatuh di tanah yang subur, tetapi tanahnya penuh dengan semak berduri. Wah, bagaimana nasib benih ini ya? Ternyata benihnya juga bisa tumbuh, tetapi karena di sekitarnya terdapat semak duri, sehingga duri ini menjepit tanaman ini dan benih itu tidak bisa tumbuh lebih besar lagi. Dan dia tidak mendapatkan sinar matahari, akhirnya layu dan mati. Ada juga benih yang tumbuh di tanah yang subur dan bersih. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan benih ini? Benihnya tumbuh, mulai besar, akarnya semakin kuat, batangnya semakin tinggi, dan kemudian berbuah yang banyak sekali. Nah, adik-adik, demikian juga dengan biji apel yang kita lihat tadi. Biji apel tadi sangat kecil, tapi suatu saat jika adik-adik tanam di tanah yang subur dan bersih, maka ia akan menjadi besar, kemudian akan berbuah sangat banyak dan menghasilkan buah yang manis juga. Apakah adik-adik senang kalau suatu hari nanti biji apel ini menghasilkan buah yang banyak dan manis? Tentu senang kan? Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan senang jika benih yang ditaburkan itu berbuah yang sangat banyak. Maksud dari benih ini yaitu firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sangat senang jika adik-adik sekalian mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, karena itu seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Tuhan Yesus sangat tidak senang atau menjadi sangat sedih ketika melihat adik-adik tidak mendengarkan saat firman Tuhan disampaikan. Seperti saat ini, misalnya Kak Kristi lagi sampaikan firman Tuhan, tetapi adik-adik sambil bermain handphone atau sambil tidur-tiduran, maka itu seperti benih yang jatuh di jalan, yang diinjak orang, dan bahkan banyak burung yang memakannya.
Tuhan Yesus juga sangat sedih ketika firman Tuhan disampaikan, adik-adik malah saling bermain satu sama lain atau melakukan hal-hal lain, sehingga adik-adik tidak mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Demikian juga Tuhan Yesus sangat sedih ketika melihat adik-adik ketika mendengarkan firman Tuhan secara on-site, mungkin di dalam gereja mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan manis, tetapi ketika pulang di rumah, adik-adik malah tidak melakukan apa yang disampaikan di dalam gereja. Adik-adik malah melakukan hal-hal yang sebaliknya. Karena itu seperti benih yang jatuh di semak duri. Nah, adik-adik, jangan menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, ataupun di tanah yang penuh dengan semak duri, karena Tuhan Yesus sangat tidak suka. Tuhan Yesus sangat cinta, sangat sayang dengan adik-adik ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan dan adik-adik melakukannya. Adik-adik harus belajar seperti benih ini. Dia bertumbuh, begitu juga dengan adik-adik. Firman Tuhan yang ada harus bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik boleh praktekkan apa yang adik-adik alami ketika membaca firman Tuhan atau melakukan WPDA. Mari sharingkan atau saksikan itu kepada teman-teman yang lain, sehingga bukan hanya adik-adik yang mengalami pertumbuhan, tetapi ada orang-orang yang di sekitar juga merasakan pertumbuhan yang sama atau mengalami pertumbuhan yang sama seperti yang adik-adik rasakan. Nah, mari kita bertumbuh dalam firman Tuhan seperti benih yang tadi yang jatuh di tanah yang subur dan bersih, karena Tuhan Yesus sangat sayang dan cinta kepada anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, setiap catatan yang kita buat itu disimpan agar di setiap kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat dan mengingatnya kembali. Oke? Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Yeay! Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan kedua orang tua kami, usaha kedua orang tua kami, dan setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan semuanya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri setiap Sunday School kami pada hari ini. Biarlah Engkau menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan biarlah kami bisa bertemu lagi di Sunday School berikutnya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke kids, sekian untuk Sunday School kita pada hari ini. Dan jangan lupa ya, untuk 3 cara memberikan persembahan akan ditayangkan di layar. Oke, begitulah setiap 3 cara persembahan yang akan diberikan. Jangan lupa ya untuk mengikuti Sunday School di minggu depan. Tetap jaga kesehatan semuanya. God bless you.